Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda, channel pendidikan yang membahas tentang materi-materi tingkat SMA. Pada video pembelajaran kali ini, Sapa akan melanjutkan materi pada dimensi 3, yaitu subpokok jarak titik ke garis. Adapun indikator dari subpokok jarak titik ke garis diantaranya, yang pertama, siswa mampu menentukan jarak titik ke garis pada bangun kubus. Yang kedua, siswa mampu menentukan jarak titik ke garis pada bangun balok. Yang ketiga, siswa mampu menentukan jarak titik ke garis pada bangun limas. Ya, langsung saja ke materinya. Jarak titik ke garis, definisinya: jarak antar titik dengan garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik sehingga tegak lurus terhadap garis tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya titik dengan sebuah garis, ya misalkan ini ada titik dan garis, kita mau ngukur berapa jarak dari titik A ke garis L. Ya berarti kita bisa buat tarik garis nih dari A ke garis L. Ini ada garis warna merah diberi nama G, garis warna ungu diberi nama M, dan garis biru diberi nama N. Ternyata dari ketiga garis tersebut ada yang tegak lurus, yaitu garis N. Maka jarak titik A ke garis L adalah panjang ruas garis N, karena garis N tegak lurus terhadap garis L. Contoh sekali lagi, misalkan ada titik B dan garis P. Kita tentukan jarak titik B ke garis P. Sama, kita buat garis. Ini ada garis G, terus ada garis R, dan ada garis S. Dari ketiga garis tersebut, kita tentukan mana yang tegak lurus. Ternyata garis S tegak lurus. Akibatnya, jarak titik B ke garis P adalah panjang ruas garis S. Ya, jadi ketika kita mau menentukan jarak dari titik ke garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik sehingga tegak lurus terhadap garis tersebut. Langsung materinya. Ini ada materi prasyarat, ini harusnya disampaikan pada subpokok menentukan jarak titik ke titik. Ya, kemarin lupa, jadi Sapa sampaikan pada video kali ini. Yang pertama, proyeksi titik ke garis belum tentu jatuh di tengah-tengah ruas garis. Jadi jangan selalu kalian menganggap bahwa proyeksi titik terhadap ruas garis itu selalu menghasilkan titik bagi atau menghasilkan atau membagi ruas garis tersebut sama panjang. Ya, jadi contoh misalkan ini ada titik dan sebuah garis. Kita akan memproyeksikan titik tersebut terhadap garisnya. Ini kita buat segitiga, kemudian kita cari garis tingginya. Nah, di sini kan kelihatan kan, jarak dari titik terhadap garis itu adalah tinggi garis merah. Ternyata garis merah ini membagi garis hitam tidak sama panjang. Sebelah kiri lebih panjang daripada sebelah kanan. Contoh yang kedua, misalkan ada titik dan garis. Kita buat, ternyata segitiga yang dapat adalah segitiga sama kaki. Ketika kita memproyeksikan titik terhadap garis dan segitiga bantu yang didapatnya adalah segitiga sama kaki, maka dia akan membagi ruas garisnya sama panjang. Ya, jadi kesimpulannya, pada segitiga sama sisi dan sama kaki, garis tinggi akan membagi sisi alas sama panjang. Terus yang kedua, berlaku rumus Pythagoras apabila segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Jadi contoh misalkan ada segitiga ABC, siku-siku di B. Maka berlaku AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi sisi miring kuadrat ditambah sisi tinggi dan sisi alas kuadrat. Misalkan dari rumus ini kita jabarkan lagi. Misalkan alasnya panjang sisinya A akar B, tingginya A akar C. Maka nanti kita uraikan, ternyata sisi miringnya itu bisa dicari dari A akar B ditambah C. Nah, jadi ini ada rumus cepatnya lagi ketika kita mau nyari sisi miring atau salah satu sisi pada segitiga siku-siku, yaitu ketika di sininya dengan catatan bentuknya harus sama semua baru dijumlahkan akarnya. Contoh,
Misalkan ada sisi segitiga ABC, panjang AB 8 akar 2, dan panjang AC 32. Kita cari panjang BC. Kalau biasanya itu kan kita nyari panjang BC itu sama dengan akar 32 kuadrat dikurangi 8 akar 2 kuadrat. Itu kan cara biasa. Nah, sekarang kita coba menggunakan rumus ini nih. Ya. Langkah pertamanya apa? Kita ubah ke bentuk A yang sama dulu. Di sini kan 8 akar 2, di sini 32. Oh, berarti 32-nya kita ubah. Jadi apa? Jadi 8 akar titik-titik. Nah, caranya 32 itu kan perkalian 8 kali 4. Kenapa dirubah jadi 8? Karena biar sama di sini nih. Ini kan syaratnya A, harus A kan. Jadi nanti 32 dirubah 8 kali 4. Jadi 8, 4-nya dimasukkan ke dalam akar, berarti 8 akar 16. Jadi 32 itu setara dengan 8 akar 16. Ini kan sudah sama nih akar 8-nya, berarti kita bisa cari BC sama dengan 8. Sisi miring dikurangi sisi tegak, berarti 16 dikurangi 2, berarti didapat 8 akar 14. Ini lebih sederhana daripada menggunakan Pitagoras biasa. Nanti contoh soalnya kebanyakan menggunakan rumus ini. Ya. Lanjut, syarat yang ketiga, berlaku kesamaan luas segitiga. Ya, jadi misalkan ada segitiga ABC, siku-siku di B. Berarti ini kan alasnya BC, tingginya AB. Ternyata bisa dibuat juga segitiga baru dengan garis BD ini merupakan garis tinggi terhadap alas AC. Luas segitiga sendiri rumusnya setengah alas kali tinggi. Maka kesamaan luas segitiganya setengah BC dikali AB. Jadi setengah BC alas ini tingginya AB. Itu sama dengan setengah alasnya AC maka tingginya BD. Ya. Terus garis tinggi pada segitiga. Ya, ini kita buat garis tinggi. Ya, ini ada 3 buah garis tinggi. Diberi nama. Ya, jadi garis tinggi pada segitiga itu berlaku bentuk AE dikali BC. Jadi misalkan tinggi AE maka alasnya BC. Itu sama dengan tinggi BD dikali alasnya. Lihat nih, BD menuju kemana? Menuju garis AC. Berarti BD dikali AC akan sama dengan CF alasnya AB. Ya, jadi nanti konsep ini salah satu konsep yang dipakai ketika kita mau mencari jarak titik ke garis. Ya. Terus yang ketiga, teorema garis dan bidang. Bunyinya, jika garis G terletak tegak lurus dengan bidang alfa, maka garis G akan tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang alfa. Ulangi lagi. Jika garis G tegak lurus dengan bidang alfa, maka garis G akan tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang alfa. Ini penjelasannya nih. Ya, misalkan ada kubus ABCD EFGH. Kita punya garis CG dengan bidang alas yaitu ABCD. Bisa kalian lihat bidang ABCD terhadap garis CG ini kan saling tegak lurus kan? Ya, maka ketika kita buat garis yang ada pada bidang ABCD, maka garis tersebut akan tegak lurus terhadap garis CG. Contoh, misalkan kita tarik garis CD. Nah, garis CD terhadap garis CG ini akan tegak lurus. Ya. Berikutnya contoh lagi, misalkan terhadap garis CB, ini juga tegak lurus. Berikutnya dengan garis AC. AC terhadap CG juga tegak lurus. Karena apa? Karena AC itu berada pada bidang ABCD. Sampai sini, paham? Oh, kita buat contoh lagi. Misalkan di sebelah sini. Garisnya cari yang lain. Misalkan garisnya EF. Dan bidangnya yaitu bidang BCGF. Ya, berarti lihat. Garis EF dengan bidang BCGF ini saling tegak lurus. Maka garis EF terhadap seluruh garis yang ada pada BCGF ini akan tegak lurus dengan catatan harus saling berpotongan dulu. Ya, misalkan nih garis EF terhadap garis BF. Ya, ini tegak lurus juga. Karena apa? Karena garis BF itu berada pada bidang BCGH.
Begitupun terhadap garis FG, EF terhadap FG juga tegak lurus. Terus terhadap misalkan garisnya di tengah-tengah garis CG. Nah, ini juga sama tegak lurus juga. Terus terhadap garis FC juga sama tegak lurus karena garis FC berada pada bidang BCGH, BCGF. Dan terhadap garis misalkan ditarik garis tengah-tengah BC, ini juga masih tetap tegak lurus karena garis ini itu berada pada bidang BCGH. Nah, ini materi prasyarat yang nanti digunakan untuk menentukan jarak titik terhadap garis. Ya, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Ini ada 4 buah soal, nanti kita bahas satu persatu mulai dari kubus, balok, sampai dengan limas. Kita bahas soal yang pertama. Sebuah kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik Q ke garis TF. Ya, berarti diketahui kubus PQRS, berarti kita gambar kubus terlebih dahulu dengan panjang rusuk 12 cm, berarti diketahui rusuknya 12 cm, berarti garis PQ 12, garis QR 12, garis RV 12, seluruh garisnya panjangnya 12 cm. Yang ditanya jarak titik Q ke garis TV, berarti jarak Q ke garis TV. Berarti kita gambar titik Q terlebih dahulu. Nah, ini ada titik Q. Kemudian kita gambar garis TV-nya di mana. Nah, sekarang kita tarik garis dari titik Q ke garis TV yang tegak lurus. Tarik garis, diberi keterangan tegak lurus. Ya, diberi di sini titik potongnya O. Nah, kita cari jarak dari Q ke garis TV itu sama saja dengan panjang dari garis Q ke O. Nah, ini kita buat segitiga bantu. Ini ada segitiga TVQ. Ya, kita nanti cari jarak garis masing-masing, yaitu panjang TQ, panjang QV, dan panjang TV-nya. Nah, kita buat segitiga di sini. Ya, TVQ, jadi segitiga ini dibalik penulisannya, di mana TV sama dengan VQ sama dengan QT sama dengan diagonal bidang, yakni panjang QV ini kan diagonal bidang terhadap bidang QRVU. TQ juga sama diagonal bidang pada bidang PQT. Maka karena diagonal bidang, maka TV sama dengan diagonal bidang kan rumusnya S akar 2. S-nya berapa? S-nya 12, berarti TV-nya sama dengan 12 akar 2. Berarti panjang masing-masing sisinya 12 akar 2. Nah, di sini kan segitiga yang didapat adalah segitiga sama sisi. Maka garis tinggi ini itu akan membagi alas sama panjang. Nah, diberi tanda sama panjang. Panjang T ke V 12 akar 2 cm. Berarti TO dan OV-nya itu sama dengan 6 akar 2. Jadi setengahnya. Nah, sekarang kita cari panjang QO. Nah, pada video kali ini cara mencari panjang QO-nya kita menggunakan rumus Pitagorasnya, rumus Pitagoras yang baru. Lihat di sini. Ini kan bentuknya 6 akar 2, sedangkan di sini 12 akar 2. Oh, berarti 12-nya ini dirubah ke dalam bentuk 6. Kita uraikan, jadi 12 akar 2 diuraikan jadi 6 kali 2 akar 2. Nanti 2 yang di sini masuk ke dalam akar jadi kuadrat. 2 kuadrat 4. Jadi didapat 6 akar 8. Jadi 12 akar 2 itu senilai dengan 6 akar 8. Jadi ketika kita mau nyari OQ itu sama dengan sisi miring dikurangi sisi alas. Di sini akarnya 8, berarti 8 dikurangi, di sini akarnya 2, berarti 8 dikurangi 2. Berarti OQ sama dengan 6 akar 6 cm. Jadi jarak dari titik Q ke garis TV itu adalah 6 akar 6 cm. Gimana? Sampai sini jelas? Pak, masih bingung di sini? Ya, kita ulang lagi nih. Ya. Jadi kita mencari Pitagorasnya bukan lagi menggunakan sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Tapi kita menggunakannya A akar B, A akar C, A akar B ditambah C.
Di sini kan diketahui sisi miring dan sisi alas. Nah, dari dua ini ternyata paling kecil itu bentuknya 6. Kita cari konstanta A-nya. Ya, jadi nanti 12-nya diubah jadi 6 kali 2. Kenapa diubah jadi 6 kali 2? Bukan dirubah menjadi 3 kali 4. Kalau dirubahnya 3 kali 4, nanti beda dengan yang di sini nih. Ya, di sini kan yang dimintanya 6 kan? Berarti nanti dirubahnya 6 kali 2. Nah, nanti 2 yang di sininya kita masukkan ke dalam akar. Jadi ketika bilangan masuk ke dalam akar, bilangan tersebut menjadi bilangan kuadrat. 2 masuk ke akar, kita kuadratkan menjadi 4. Nah, nanti didapat 6 akar 8. Jadi 12 akar 2 itu setara dengan 6 akar 8. Jadi sisi miring ini nilainya 6 akar 8. Jadi ketika kita mau nyari oki, itu sama dengan 6 akar 8 dengan akar 2. Mana yang lebih besar? 8 kan? Ya berarti nanti 6, 8 dikurangi 2. Berarti oki sama dengan 6 akar 6 cm. Ya, kita lanjut contoh yang kedua. Sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 16 cm. Jika M adalah titik tengah garis AD, maka jarak titik M ke diagonal BH adalah, ya kita jawab, sebuah kubus ABCD EFGH. Berarti kita gambar kubus terlebih dahulu. Terus panjang rusuk 16 cm, diketahui rusuk 16 cm, kita beri. Ya. Terus jika M titik tengah garis AD, kita gambar titik M-nya. Nah, tengah-tengah AD, maka jarak titik M ke diagonal BH adalah, berarti yang ditanya adalah M ke garis BH. Kita buat garis BH dulu. Di sini garisnya sudah ada. Kemudian kita tarik garis tegak lurus dari titik ke garis BH. Nah, ini garisnya kita anggap tegak lurus. Diberi nama titik potongnya O. Ya, berarti nanti kita mencari jarak dari M ke O ini. Ya, kita buat segitiga bantu. Nah, di sini ada segitiga BMH. Ya, berarti kita nanti cari panjang dari masing-masing rusuknya sebelum mencari panjang M ke O. Ya, kita cari panjang MB terlebih dahulu. MB berarti ini kan. Ya, kita bisa pakai segitiga MAB. Ya, jadi kita buat segitiga MAB, siku-siku di titik A. Panjang rusuknya, titik M itu kan tengah-tengah garis AD. Berarti AM itu sama dengan setengah dari sisi. Sisinya 16, berarti AM-nya 8, AB-nya 16. Ya. Cari BM-nya sama dengan tadi juga. 16-nya dirubah 8 kali 2, nanti 2-nya masuk di akar, berarti 8 akar 4. Nah, untuk 8 cm ini berarti langsung aja 8 akar 1. Berarti ketika kita mau nyari MB, itu sama dengan 8 akar 4 ditambah 1. Jadi panjang MB-nya itu 8 akar 5. Terus kita cari panjang MH. Ya, ketika kita nyari panjang MH, kita gunakan segitiga MDH, siku-siku di titik D. Di mana panjang sisinya MD 8 cm, DH 16 cm. Kita cari panjang MH. 16-nya dirubah 8 kali 2, terus dirubah dalam bentuk akar jadi 8 akar 4. MD juga sama, dirubah dalam bentuk akar jadi 8 akar 1. Oh, ini bentuknya sama, berarti langsung saja MH itu panjangnya 8 akar 5. Terus untuk HB ini merupakan diagonal bidang, otomatis dia panjangnya S akar 3. Jadi panjang HB ini diagonal bidang, dia panjangnya S akar 3, jadi 16 akar 3. Ya, kita cari jarak titik M ke garis BH. Berarti kita gambar segitiganya, ini di atas, terus kita beri panjang sisinya. Ya, jadi panjang MH 8 akar 5 ini, terus panjang MB 8 akar 5 juga. Ini segitiganya segitiga sama kaki. Berarti garis MO ini akan membagi alas sama panjang. Panjang HB ini adalah 16 akar 3 karena HB merupakan diagonal ruang.
Ya, jadi nanti HO-nya itu 8 akar 3, OB juga sama 8 akar 3. Kita cari MO. Ini sudah sama, bentuk A-nya sudah ketemu 88, bisa langsung MO sama dengan 8 akar 5 dikurangi 3, berarti MO sama dengan 8 akar 2 cm. Ya, sampai sini bisa mengikuti? Ya, biar lebih jelas kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ini bangun yang diberikannya bentuknya bentuk balok. Jadi diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan ukuran rusuk 12 kali 6 kali 6 cm. Tentukan jarak titik A ke garis FH. Ya, berarti kita gambar baloknya terlebih dahulu. Ya, jadi ini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Terus dengan rusuk 12 kali 6 kali 6. Berarti panjangnya 12. Ya, ini sisi panjang. Terus sisi lebarnya 6 cm. Ini sisi lebar. Dan tinggi 6 cm. Ya. Yang ditanya jarak titik A ke garis FH. Berarti kita gambar titik A terlebih dahulu di mana? Nah, di sini diberi titik. Terus kita buat garis FH. Nah, kemudian kita cari garis tegak lurus dari titik A ke garis FH-nya. Diberi keterangan tegak lurus, titik potongnya diberi nama O saja. Berarti tujuan kita adalah mencari panjang garis dari A ke O. Ini kita buat segitiga bantu. Ya, ini nanti dapat segitiga AFH. Oh ya, tadi kelewat. Jadi kalau misalkan kita mau nyari panjang jarak titik ke garis, ya, ketika kita mau menentukan segitiganya, ambil titik ujung dari garis-garisnya saja. Ini kan garis yang kita hitung itu kan jarak dari titik A ke garis AF. Otomatis nanti segitiga yang didapatnya adalah segitiga AFH. Ya, jadi karena titik yang akan kita hitungnya terhadap garis FH, maka segitiga yang didapat adalah segitiga AFH. Terus kita cari panjang masing-masing sisinya. Kita cari panjang AF. Nah, panjang AF kita gunakan segitiga yang depan sini, ABF, ya. Dengan panjang AB 12, panjang BF-nya 6 cm. 12-nya kita uraikan, berarti 6 kali 2, 6 kali akar 4. Ini 6 cm-nya diubah jadi 6 akar 1. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ketemu konstanta A yang sama. Berarti AF-nya itu sama dengan 6, 4 ditambah 1, berarti AF sama dengan 6 akar 5. Terus kita cari panjang AH, segitiga yang dipakai di sini adalah segitiga ADH dengan panjang sisi alas 6 cm. Ini bersesuaian dengan lebar. Dan DH bersesuaian dengan tinggi, yaitu 6 cm. Dibawa ke bentuk akar, berarti 6 akar 1, 6 akar 1. Maka AH-nya 6 akar 1 ditambah 1, berarti AH sama dengan 6 akar 2. Terus kita cari panjang HF. Ya, panjang HF ini kita menggunakan segitiga FGH. Jadi segitiga yang dari sini FGH. Siku-siku di G. Di mana panjang FG 6 cm, panjang GH itu adalah 12 cm. Panjang GH itu bersesuaian dengan sisi panjang pada balok. 12-nya kita ubah dalam bentuk akar juga, nanti didapat FH sama dengan 6 akar 5. Kemudian kita cari panjang AO dengan menggambar segitiga AFH. Ya, kita lanjut mencari panjang AO. Di sini kita menggunakan segitiga AFH dengan panjang sisi AF 6 akar 5, terus sisi AH 6 akar 2, dan sisi FH 6 akar 5. Kalau misalkan titik A ini sebagai titik atas, otomatis kakinya AF dengan AH. Lihat di sini panjang AF dengan AH panjangnya berbeda, otomatis kalau misalkan A yang diambil sebagai titik atas, otomatis nanti segitiganya bukan segitiga sama kaki. Alhasil, alas FH ini tidak sama panjang. Tapi kalau misalkan F ini yang sebagai atasnya, maka segitiganya itu segitiga sama kaki. Ya, jadi nanti kita menyelesaikannya dengan garis tinggi pada segitiga.
Ya, ini kita cari tinggi FP terlebih dahulu. Ya, berarti nanti karena segitiga AFH ini sama kaki, otomatis garis tinggi FP membagi alas sama panjang. AH panjangnya 6 akar 2, berarti PH panjangnya setengahnya, berarti 3 akar 2. Terus kita cari FV, berarti ubah terlebih dahulu nih, 6 akar 5-nya. Kita rubah menjadi 3 kali 2 akar 5. Otomatis 3 akar 20. Nah, akar 20 dari mana? 2 masuk ke dalam akar, 2 kuadrat, 4 kali 5, 20. Jadi 6 akar 5 itu setara dengan 3 akar 20. Ya, tujuannya supaya memudahkan mencari FP. Berarti FP sama dengan 3 akar, di sini kan yang terbesarnya 20, berarti 20 dikurangi 2, berarti FP sama dengan 3 akar 18. Nah, ketika kita mau nyari panjang garis AO, kita gunakan aturan garis tinggi. Ya, jadi FH, alas FH, maka tingginya AO. Berarti FH dikali AO akan sama dengan AH dikali FP. Di mana AO sama dengan AH dikali FP dibagi dengan FH. AO sama dengan, tinggal kita substitusikan, AH itu panjangnya 6 akar 2, sedangkan FP panjangnya 3 akar 18. Otomatis ini 6-nya disederhanakan, berarti nanti didapat 3 kali 36 per akar 5. Akar 36 dari mana? 2 dikali 18, berarti akar 36. 6 dengan 6 ini disederhanakan. Ya, jadi nanti langkah berikutnya akar 36 itu 6, berarti AO sama dengan 18 akar 5. Nah, untuk pembagian di sini, ya ini kan 18 akar 5 bilangan imajiner, berarti kita rasionalkan, dikali dengan akar 5 dikali akar 5. Berarti 18 per 5 akar 5 cm. Jadi jarak titik A ke garis HF itu panjangnya 18 per 5 akar 5 cm. Ya, lanjut contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Diketahui 5 TABCD dengan alas berbentuk persegi. Jika panjang rusuk alas 4 cm dan panjang rusuk tegak 6 cm, tentukan A. jarak titik T ke garis PQ, B. jarak titik P ke garis TR. Ya, kita gambar 5 terlebih dahulu. Terus panjang rusuk 5 4 cm, berarti 4 cm, 4 cm. Terus panjang rusuk tegak 6 cm, berarti rusuk tegaknya 6 cm. Ya, kita jawab satu persatu. Yang A, jarak T ke garis PQ. Kita gambar titik T terlebih dahulu, terus gambar garis PQ. Nah, terus kemudian kita tarik garis dari titik T ke garis PQ yang tegak lurus. Ya, titik potongnya diberi nama A. Nanti kita buat segitiga bantunya, yaitu segitiga PQT, di mana, nah di sini kita gambar, misal lagi. Terus kita tentukan panjang masing-masing sisinya. Panjang PT itu sisi tegak 6 cm, TQ sisi tegak 6 cm, PQ itu panjang rusuk alas 4 cm. Nah, ini segitiga yang dapat, segitiga sama kaki, otomatis alasnya menjadi sama panjang. Panjang PQ 4 cm, berarti panjang PA 2 cm, panjang AK juga sama 2 cm. Yang kita cari adalah jarak dari T ke A atau panjang garis TA. Berarti nyari TA itu kita bisa menggunakan Pythagoras, ya. Tapi 6-nya ini dirubah ke bentuk konstanta 2 terlebih dahulu. Berarti 6 itu dirubah 2 dikali 3, berarti nanti 2 akar 9. Berarti AT sama dengan 2 akar 9 dikurangi 1, berarti AT sama dengan 2 akar 8. Berarti nanti akar 8-nya dirubah, 4 kali 2, 4-nya keluar dari akar, berarti nanti 2 dikali 2 akar 2. Berarti AT sama dengan 4 akar 2 cm. Berarti jarak T ke garis PQ adalah 4 akar 2 cm. Ini untuk jawaban yang A. Kita lanjut untuk soal yang B. Kita hilangkan dulu. Ya. Jarak titik P ke garis TR. Ya, kita buat, tentukan titik P-nya terlebih dahulu. Terus tentukan garis TR-nya. Ya, di sini warna kuning.
Terus kita tarik garis dari P ke garis TR yang tegak lurus, ya, diberi titik potongnya B. Kemudian kita buat segitiga. Ya, terus kita buat samping sini, kita cari panjang masing-masing rusuknya. TP merupakan sisi tegak 6 cm, TR sisi tegak juga 6 cm. Nah, untuk PR ini adalah panjang diagonal sisi. Ya, di sini kan alasnya persegi kan, otomatis panjang PQ itu panjang diagonal sisi yaitu S akar 2, sisinya 4, berarti dia 4 akar 2 cm. Untuk mencari jarak dari P ke garis TR itu berarti sama aja kalian mencari panjang dari P ke titik B. Misalkan P ini sebagai titik, atap dari segitiga, otomatis PT dengan PR ini sebagai kakinya. Ternyata kakinya beda panjang. PT 6 cm, PR 4 akar 2 cm. Oh, berarti kalau misalkan ada bentuk soal seperti ini, kita selesaikan dengan garis tinggi pada segitiga. Ya. Taunya dari mana? Taunya ini nih, ada segitiga yang menghasilkan, ada atap yang menghasilkan segitiga sama kaki, yaitu ketika atapnya T. Kita buat tinggi tambahan, ya, di sini diberi nama O, karena segitiga PTQ sama kaki pada PT dan TR, maka alas PR-nya membagi sama panjang. Ya. PR panjangnya 4 akar 2, berarti panjang OR 2 akar 2. Ketika kita mau nyari TO, berarti TR-nya yang 6 ini kita rubah terlebih dahulu, berarti nanti 2 akar 9. Berarti ketika kita nyari TO itu sama dengan 2 akar 9 dikurangi 2, TO sama dengan 2 akar 7. Ya. Terus tinggal kita cari PB dengan garis tinggi. Jadi PB dikali TR itu sama dengan TO dikali PR. Di mana PB sama dengan TO dikali PR dibagi TR. Kemudian kita substitusikan. TO-nya 2 akar 7. PR-nya 4 akar 2. Sedangkan TR itu panjangnya 6. Terus 4 kali 2 kali 4, 8. Akar 7 kali akar 2, 14. 8 dengan 6 kita sederhanakan dibagi 2. Jadi didapat 4/3. Akar 14-nya turun. Berarti panjang PB 4/3 akar 14 cm. Berarti jarak dari titik P ke garis TR itu adalah 4/3 akar 14 cm. Ya, nih materinya untuk video kali ini. Bagaimana? Jelas tidak penjabaran materinya? Ya, untuk latihan soalnya silakan kalian kerjakan 6 soal berikut. Apabila dalam pengerjaannya kalian masih ada kesusahan atau masih belum paham tentang materinya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Untuk video pembelajaran kali ini, Sapa cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sarjana Panda.